Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Terlebih kondisi saat ini ya, jadi pandemi kita saat ini Masya Allah ya, kalau kita lihat di sebagaimana laporan yang ada ya, jadi pandemi saat ini subhanallah hampir tidak terkendali ya. Maka dari itu kita dihimbau oleh para ulama untuk melakukan qunut nazilah ya, yaitu qunut untuk mudah-mudahan dihindarkan dari wabah ini, dijauhkan dari wabah ini ya. Kalaupun ada yang terkena, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalaupun ada yang meninggal karenanya, mudah-mudahan dia terhitung orang yang syahid. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya, yang kita masih pada hadis yang pertama. Kita ulangi hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Baik, kita lanjut masih pada penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ya, tentang tamyizul ibadat ba'daha min ba'd. Misaluh, yaitu jadi niat itu bisa membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kalau kemarin antara ibadah dengan adat, sehingga ya adatnya atau ibadahnya orang yang ghafil, artinya orang yang lalai, itu terhitung adat, hanya kebiasaan saja. Sebaliknya, adatnya orang yang ahlul ilmu, ya, orang yang memiliki ilmu, itu bisa terhitung ibadah. Ya, itu sebagian perkataan ulama. Kemudian saat ini adalah jadi dengan niat itu, ya, akan membedakan antara ibadah dengan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti rajulun yusalli raka'ataini, seperti seseorang yang sholat 2 rakaat, yanwi bidzalika tatawwu'. Ya, dia lakukan 2 rakaat tapi dengan niat untuk sunnah. Ya, melakukan sholat sunnah. Wa akhar yusalli raka'atain, dan sedangkan yang lain ada yang sholat 2 rakaat pula, yanwi bidzalikal fardhah, tapi dia melaksanakan sholat fardu. Fal amalan tamayyaza bin niyah. Maka 2 amalan ini berbeda. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dihitung dari niatnya. Meskipun sama, jumlah rakaatnya sama. Ya. Hada naflun wa hada wajib. Yang satu itu sunnah, yang satu itu hukumnya wajib. Wa ala hada faqis. Ya. Maka jika ada seperti ini silahkan dipertimbang, artinya dianalogikan kembali, ya.
Kemudian idzan al-maqsud bin niyah, sehingga yang dimaksud dengan niat itu adalah tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, yaitu membedakan ibadah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kan nafli ma'al fardhah, seperti ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Au tamyizul ibadat minal adat. Begitu juga dengan niat bisa membedakan mana ibadah, mana adat, kebiasaan. Wa'lam, kita sampai di sini kemarin. Wa'lam, ketahuilah anna niyah mahalluha al-qalb. Sesungguhnya niat itu mahalluha, ya. Jadi letak niat itu di mana? Al-qalb, di hati. Wala yuntiqu biha itlaqa. Sehingga niat ini tidak diucapkan, ya. Li'annaka tata'abbad, ingat kenapa niat tidak perlu diucapkan dengan lisan? Kenapa? Karena kita beribadah, kita sedang menyembah liman ya'lamu kha'inatal a'yun, yaitu yang mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan ya mata. Wa ma tukhfis sudur, begitu juga apa yang disembunyikan apa yang disembunyikan dalam hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini. Kalaupun kita tidak mengucapkan, tapi Allah tahu. Ya. Wallahu ta'ala alimun bima fi qulubi ibadih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang ada dalam lubuk hati hambanya, walaupun dia tidak mengucapkan. Walasta turid, dan kamu tidaklah antakuma baina yadai, tidaklah kamu berdiri, ya, tidaklah kamu beribadah baina yadai min man la ya'lamu, ya, bukan di hadapan orang yang tidak mengetahui. Ya, hatta taqul, sehingga engkau mengatakan atakallamu, ya, aku berbicara bima anwi, aku membicarakan apa yang aku niatkan, liya'lama bihi, supaya dia tahu. Tapi bukan itu, ya, ingat yang di hadapan kita Allah mengetahui. Kalaupun kita tidak mengucapkan, Allah sudah tahu apa yang kita niatkan. Ya. Dari itu orang-orang yang sedekah, kalau kita lihat dia masukkan uang tanpa mengucapkan apa-apa. Tapi Allah tahu niatannya dia bersedekah apa. Bahkan dia tulis dengan nama, kalaupun ada tulisan hamba Allah, ya, Abdullah, dengan bahasa seperti itu. Kenapa? Tidak perlu dilisankan, tidak perlu diucapkan. Memang jika seandainya tidak ada suatu kebutuhan. Ya. Innama turid, sesungguhnya engkau antaqifa, berdiri baina yadai, ya, di hadapan man ya'lamu, yaitu di hadapan yang maha mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsak, apa yang mengganggu dirimu, wa ya'lamu mutaqallabaka wa ma madika wa madika, dan mengetahui apa mutaqallab, artinya apa yang sedang bergejolak, begitu juga apa yang sudah terjadi, wa hadiruka, dan apa yang akan terjadi. Walihada, oleh karena itu, lam yarid, tidak pernah ditemukan, tidak pernah didapatkan, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabih, begitu juga dari para sahabatnya, ya, tidak pernah ditemukan, ya, dari Nabi dan sahabatnya ridwanullahi alaihim, annahum kanu yatalaffazuna bin niyah. Tidak ada, mereka semua tidak mengucapkan niat itu dengan lisannya. Ya, walihada, oleh karena itu, fannutqu biha sirran au jahran, maka mengucapkannya, baik diucapkan secara lirih maupun diucapkan secara jahar, itu termasuk bid'atun yunha anha. Dia adalah termasuk perkara bid'ah yang dilarang. Khilafan liman qala min ahli al-ilm, yaitu berbeda dengan apa yang dikatakan, mereka mengatakan ini sebagian perkataan ulama, innahu yantiqu biha jahra, ada yang mengatakan ini diucapkan dengan jahar, qala wa ba'duhum qala, sebagian juga mengatakan yantiqu biha sirra, diucapkan dengan lirih, ya, wa 'allalu dzalika min ajli an yutabiqal qalb al-lisan. Mereka memberikan reason, memberikan suatu alasan kenapa diucapkan niatan itu, untuk apa? Untuk menyesuaikan antara hati dengan lisan. Ya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah.
Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadza? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara seperti ini? Lau kana hadza min syar'il Rasul, kalau seandainya ini termasuk yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fa'alahu, pasti akan dikerjakan. Ya, huwa wa bayyanahu linnas. Pasti akan dikerjakan oleh beliau dan beliau akan menjelaskannya. Kalau mau sholat, ucapkan begini. Tapi beliau ketika sholat hanya mengajarkan kepada kita langsung takbir Allahu Akbar tanpa mengucapkan niat, tanpa melafazkan niat. Tidak ada ditemukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabatnya. Ya. Wa yudhkara, dan disebutkan, beliau bercerita di sini, anna amiyan min ahli Najd. Ada seorang yang awam dari ahli Najd, ya, dari penduduk Najd. Kana fil Masjidil Haram, saat itu dia ada di Masjidil Haram. Arada an yusalliya salat az-zuhri. Ya, waktu itu dia hendak melaksanakan salat zuhur. Wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illal jahra bin niyah. Dan di sampingnya juga ada orang, ya, la ya'rifu illal jahra bin niyah. Jadi orang ini yang tadi yang dari Najd ini, ya, bahwasanya orang ini wal ila janibi rajulun la ya'rifu illal jahra bin niyah. Ya, di samping Najd ini ada orang yang memang dia tidak diketahui kecuali dia menjaharkan niatnya, diucapkan. Walamma uqimat salataz zuhri, ya, walamma uqimat salatuz zuhri, ketika hendak mendirikan salat, qala ar-rajulul ladzi kan, berkatalah orang yang yantiqu bin niyah. Orang yang melafazkan niat karena mau salat nih. Dia mengucapkan Allahumma inni nawaitu an usalliya zuhra salataz zuhri. Ya Allah, aku berniat hendak melaksanakan salat zuhur 4 rakaat lillah. 4 rakaat lillahi ta'ala. Ya, khalfa imam al-masjidil haram, di belakang imam masjidil haram. Dia niatkan Allahumma inni nawaitu an usalliya salataz zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala khalfa imam al-masjidil haram. Walamma arada an yukabbira, ketika hendak bertakbir, qala lahul ami. Jadi ada orang yang dari Najd tadi mengatakan begini, isbir ya rajul, sabar dulu. Wahai laki-laki, sabar dulu. Baqiya alaika, ada yang tersisa, ada yang belum kamu ucapkan, antu haddidat tarikh. Harusnya menetapkan tarikhnya, menetapkan tanggalnya. Ini hari apa sekarang? Ya, al-yaum hari apa? Syahr, kemudian bulannya, wasanah, dan tahun berapa. Ini belum lengkap. Kalau seandainya itu diucapkan, belum lengkap. Ya, fata'ajjabar rajulul, sehingga orang yang tadi melafazkan niat ini artinya kaget. Kok begini? Ya, justru yang dia yang menimbulkan polemik, dia yang kaget. Ini kalau seandainya mau melafazkan niat, dia harus niatkan aku sholat, ya, sholat zuhur 4 rakaat di belakang imam sebagai makmum. Kemudian harus jelaskan hari apa, tanggal berapa, dan tanggal berapa, kemudian bulan apa, dan tahun apa, supaya jelas. Kalau seandainya niat itu harus dilafazkan. Tapi ternyata tidak pernah ditemukan satu hadis pun tentang lafaz niat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan, ya, sebagian kita memang menolak dalam hal ini, ya silahkan. Itu haknya mereka, tetapi ingat, kami hanya bisa menjelaskan. Kami hanya bisa mengatakan seperti ini. Kembalilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah sempurna menyampaikan Islam ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan, sudah sempurna Islam ini. Jadi tidak ada penambahan lagi. Ya, dan jangan sampai dikurangi lagi atau diperbarui dan sebagainya. Ini jangan. Ya, Islam sudah sempurna. Silahkan, kalau seandainya memang di antara kita memang ngotot, niat itu harus dilafazkan, coba datangkan hadisnya. Datangkan hadisnya dari Rasul atau dari para sahabat. Insya Allah tidak akan pernah ketemu tentang niat
itu harus dilafazkan dan harus ada lafaz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada lafaz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kami akan mengikuti. Pasti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, sebagai uswah, yaitu contoh terbaik. Mau tidak mau harus ngikut. Ya, karena dialah yang menunjuki kita, memberikan petunjuk, ya, tentunya dengan izin Allah Taala. Ya, memberikan petunjuk bagaimana syariat ini. Wahuna mas'alatun, ada sebuah permasalahan. Idza qala qail, jika ada yang mengatakan begini sekarang, qaulul mulabbi, yaitu orang yang bertalbiyah, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, labbaik Allahumma umratan walabbaika hajjan, walabbaik Allahumma umratan wa hajjan. Alaisa hadza nutqan biniyah? Mereka mengatakan, bukankah ini juga niat? Jadi orang kalau sudah melaksanakan umroh, melaksanakan haji, harus ada nanti mengucapkan talbiyah, mengucapkan kalimat ihram di miqat. Ya. Dia harus mengucapkan talbiyah ini di miqat. Siapa yang tidak mengucapkan talbiyah ini di miqat, dia sudah lewat, dia harus balik lagi. Harus balik lagi ke tempat miqat tersebut. Ya. Maka bukankah ini termasuk perkara niat? Baik, bagaimana dijawab? La. Bukan. Ini bukan yang dikatakan niat. Hadza min izhari sya'irati an-nusuk. Ini adalah dalam hal untuk menunjukkan izhar, menunjukkan apa? Tentang sya'iratun nusuk, yaitu ibadah nusuk. Yaitu ibadah haji. Walihada qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan apa? Inna talbiyah fin nusuk, sesungguhnya talbiyah dalam nusuk ibadah seperti haji dan umrah. Ingat talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ingat talbiyah ini fin nusuk katakbiratul ihram. Dia sama seperti takbiratul ihram fis shalah, di dalam sholat. Orang kalau hanya begini saja tidak sah. Apa yang harus dia lakukan? Dia ucapkan Allahu Akbar. Minimal ya, dia mendengar ucapannya sendiri. Ya, maka talbiyah ini sama dengan takbiratul ihram. Maka saya katakan tadi, kalau ada orang sholat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Begitu juga orang yang melaksanakan haji sudah lewat miqat belum bertalbiyah, dia harus balik kembali. Ya, takbiratul ihram. Bahkan takbiratul ihram termasuk bagian dari rukun salat. Begitu juga rukun haji dan umrah, ada yang namanya ihram. Ya. Faida lam tulabbi, jika seandainya dia tidak bertalbiyah, lam yanaqidul ihram, berarti dia tidak sedang berihram. Kama annahu law lam, ya, sebagaimana dia seandainya lam tukabbir, dia belum bertakbir takbiratul ihram, dia belum takbiratul ihram lis salati ma'un uqidat salatuka, ma'in aqadat salatuka, maka salatnya tidak sah kalau dia tidak pakai takbiratul ihram. Walihada laisa minas sunnah, oleh karena itu bukanlah termasuk perkara sunnah an-naqula ma qala ba'duhum, yang dikatakan oleh sebagian mereka mengucapkan apa? Hendak melaksanakan umrah atau haji, Allahumma inni uridu nusukal umrah, ya Allah, aku ingin melaksanakan nusuk umrah, ibadah umrah. Au uridul haj, aku ingin melaksanakan haji, fayassirhu li, maka mudahkanlah bagiku. Kan tidak mengucapkan. Ya, uridu, aku ingin melaksanakan ini, tidak diucapkan. Ya. Di anna hadza dzikrun, kenapa? Karena zikir ini, ingat, ucapan ini yahtaju ila dalil, dibutuhkan dalil. Kenapa? Karena ibadah. Karena sebagaimana kaidah mengatakan al-aslu fil ibadah haramun. Hukum asli dalam ibadah itu haram.
hatta jaa dalilun ala taghyirih, sampai ada dalil yang datang untuk merubahnya. Jadi tidak asal-asalan orang melaksanakan, saya pingin sholat 5 rakaat aja lah. Boleh apa tidak? Kalau kita kenal, kalau kita lihat, oh iya sholat itu baik. Sholat itu baik, boleh kita langsung sholat. Langsung 5 rakaat. Kita kenal, oh ini ibadah. Kita mengatakan, oh ini ibadah, 5 rakaat langsung. Bolehkah? Tidak. Kecuali kalau dia mengatakan itu witir. Tidak. Kalau seandainya dia lakukan siang hari, ya sudah, pingin sholat 5 rakaat. Bolehkah? Tidak. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman banyak orang-orang yang akhirnya apa? Dalam hal ini mohon maaf, ketika disampaikan hal ini mulai muncul ta'assubnya, mulai muncul rasisme. Ya. Fanatismenya keluar. Ya. Diajak suatu kebenaran, diajak ke suatu yang hak, dia malah menolak. Bahkan menentangnya atau mendustainya. Ya, ini biasa. Dalam hal dunia dakwah ini hal yang biasa. Cuman kita hanya mengatakan apa? Mengatakan sebagaimana yang ada. Kalaupun diikuti, ini adalah izin Allah Ta'ala. Kalaupun memang diikuti, kalaupun tidak, ya itu memang atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Urusan petunjuk itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya, kenapa? Karena sesungguhnya ucapan ini, zikir ini membutuhkan kepada dalil. Tapi apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Satu hadis pun tidak ada menunjukkan ada melafazkan niat. Ya. Idza unkiru ala man nataqa biha, jika diingkari oleh orang yang tadi yang mengucapkan niat tadi, ya. Idzan unkiru ala, jadi idzan unkiru ala man nataqa biha, bahwasanya kita ingkari. Ya, mengingkari apa? Siapa? Yaitu orang yang mengatakan harus melafazkan niat. Walakin bihudu, tapi dengan tetap hudu, artinya hudu itu ya tenang. Gak usah, artinya emosian dan sebagainya, tidak. Biasa, ya, dalam keadaan yang tenang, tidak usah membuat fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Ya, bi an aqula lahu, maka aku ucapkan kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, hadhihi ma qalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fada'ha. Wahai saudaraku, ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi, begitu juga oleh para sahabatnya, maka hendaklah ditinggalkan. Kalau ini dia sudah katakan, cukup. Jangan lagi main pedang, jangan lagi main dan sebagainya, cukup. Ya, kenapa? Justru akan menimbulkan fitnah yang akan lebih besar. Ya, fa idza qala, jika dia mengatakan qalaha fulanun fi kitabihil fulan, ini loh sudah diucapkan oleh Syekh Fulan di dalam kitabnya. Baik, maka ucapkan kepadanya, al-qawlu ma qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan itu adalah apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian lanjut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Hadhihi hiya niyatul ma'mul lahu. Ini adalah niat yang dikerjakan baginya atau hasil yang dia dapatkan. Wan nasu yatafawatuna fiha, dan manusia berbeda dalam hal ini. Tafawutan aziman. Perbedaannya sangat jelas. Haitsu tajidu, ya, bisa kalian dapatkan rajulaini, 2 orang, yusalliyani, 2 orang yang sholat. Ya, bainahuma, antara keduanya, ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sangat jauh perbedaannya antara, ya, timur dan barat. Au mimma bainas sama'i wal arfis shawab, atau beda antara bumi dengan langit. Apanya yang beda? Pahalanya. Sama-sama sholat, 2 orang sama-sama sholat. Li'anna ahadahuma mukhlisun. Yang pertama itu ikhlas, wasani ghairu mukhlis. Yang kedua tidak
ikhlas. Tentu berbeda, meskipun sama-sama melakukan. Dia pasang takbiratul ihram, ruku, sujud sama. Tapi yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Ya, berarti ini sudah berbeda. Dari apanya yang berbeda? Niatnya, apa yang dia niatkan, apa yang dia ingin capai. Ya, kenapa dia sholat? Itu. Kemudian selanjutnya, watajidu, contoh lagi, watajidu syakhsaini, kalian mendapatkan dua orang, lubani al-ilma fit tauhid. Dua-duanya sama-sama belajar ilmu tauhid. Dua-duanya sama-sama belajar fikih. Dua-duanya sama-sama belajar at-tafsir. Dua-duanya sama belajar al-hadis. Sama, pelajarannya sama. Ahaduhuma ba'idun. Yang satu jauh dari surga, wasani qaribun minha. Yang kedua lebih dekat dengan surga. Wahuma, dan keduanya yaqra'ani, sama-sama membaca fi kitabin wahid. Kitabnya sama. Wa ala mudarrisin wahid, bahkan gurunya sama. Ya, sama-sama belajar. Ini ibarat di kelas lah. Ibarat di kelas, sama-sama belajar. Ya, Al-Qur'an, hadis, fikih semua dipelajari. Bukunya sama. Gurunya sama, waktunya sama. Cuman terjadi perbedaan di sini. Ya, perbedaan. Fahada, kenapa terjadi perbedaan? Fahada rajulun talaba dirasatal fiqhi. Yang satu belajar fikih min ajli an yakuna qadhiyan, dengan tujuan untuk ingin menjadi qadhi, yaitu menjadi hakim. Belajar fikih ingin menjadi hakim, wal qadhi lahu ratib. Kenapa ingin jadi hakim? Karena punya gaji yang besar kalau jadi hakim. Wa martabatun rafi'ah, begitu juga punya martabat yang tinggi. Dia belajar untuk mendapatkan atau untuk bisa menjadi hakim dan mendapatkan martabat yang tinggi. Wasani, yang kedua, darasal fiqha, sama juga belajar fikih, min ajli an yakuna aliman, untuk menjadi orang yang memang betul-betul alim, mualliman, yang akan mengajarkan li ummati Muhammadin SAW, ingin kembali mengajarkan kepada umat Nabi SAW. Fa bainahuma farqun azim, maka antara keduanya sangat jauh. Niatannya sudah berbeda, sama-sama pelajarannya, sama-sama bukunya, sama-sama gurunya, waktunya sama, kelasnya sama, tidak ada perbedaan. Tapi apa yang membedakan di sini? Apa tujuannya dia belajar? Sehingga dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, wa huwa mimma yuridu, bahwasanya tidaklah dia menginginkan sesuatu dari belajar tersebut, illa an yanala 'aradan minad dunya, kecuali hanya ingin mendapatkan bagian di dunia. Lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau harumnya surga. Sekali lagi, barang siapa yang belajar, tidaklah dia menginginkan sesuatu kecuali hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Berat. Kenapa? Orang yang belajar, Masya Allah, kadang-kadang memang diiming-imingi. Ya, diiming-imingi. Apalagi bahasa kita sekarang dai, mohon maaf nih, kalau tidak ada amplop, tidak mau jalan. Ya, karena amplopnya lebih besar di sini, dia cari yang di sini. Subhanallah. Ya inilah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sikap seperti ini. Kita belajar bukan untuk untuk mencari bagian dunia, tidak. Tapi kita belajar untuk agar mampu mengendalikan diri kita. Kita belajar agar mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disampaikan,
diriwayatkan Ibnu Majah ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mana mimma yang mana itu adalah termasuk mendapatkan pahala Allah, la yata'allamuhu, tetapi dia tidak belajar mempelajarinya, illa liusiba bihi ardhon minad dunya, kecuali hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mengetahui surga. Subhanallah. Maka di sini dilihat dari niat. Apa niatnya dia? Ada yang datang menuntut ilmu tapi bukan untuk menuntut ilmu, tapi ingin mendebat. Ada yang datang ingin memata-matai. Ini semua Allah tahu. Siapa yang memang betul-betul haus akan ilmu, siapa yang betul-betul lepas dari bagian itu semua. Hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Allah Maha tahu. Kalaupun tidak diucapkan, Allah tahu. Mana thalabul ilmi yang benar, mana thalabul ilmi yang salah. Ya. Ini hati-hati kepada seluruhnya. Ya. Kami menasihati diri kami sendiri pula. Ingatlah dalam menuntut ilmu, pasang niat yang lurus. Jangan berniat untuk mendebat orang lain. Jangan berniat ingin minteri orang lain, tidak. Tapi kita berharap dengan ilmu ini bisa mendapatkan manfaat, kebaikan di dunia dan akhirat. Percuma kalau menuntut ilmu selain daripada untuk meraih pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idzan yajibu an tukhlisa an-niyah lillahi azza wa jalla. Maka dari itu wajib kalian ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Jangan melakukan thalabul ilmi dengan niatan yang lain, tapi hanya ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kanat hijrah thumma daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah habis ya. Tinggal 1 menit lagi. Ini mungkin nanti insyaallah kita lanjutkan. Masyaallah sangat panjang, tapi insyaallah hadis ini adalah hadis yang sangat banyak sekali faedahnya. Bahkan ini termasuk porosnya hadis, porosnya agama kita. Sesuatu itu terhitung dari niatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu karena sudah isya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.